Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas salah satu topik dengan judul salah satu saham terbaik untuk saham high dividend. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Ini merupakan historical pembagian dividen perusahaan dalam 10 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2014 hingga tahun 2024. Kenapa saham ini saya sebut sebagai salah satu saham high dividend yang terbaik? Kamu bisa menemukan jawabannya berdasarkan data yang ada ini. Tapi ingat, mohon cek lagi data yang ditampilkan, karena bisa saja ada kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Poin pertama yang bisa kamu lihat di sini, saham ini konsisten membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Setidaknya kamu bisa lihat dalam 10 tahun terakhir, sejak tahun 2014 hingga tahun 2024. Yang kedua, angka dividen per share-nya bisa dikatakan cukup menarik. Meskipun kamu lihat di sini sedikit fluktuatif untuk beberapa tahun tertentu, tapi dalam jangka panjang, kamu bisa lihat bahwa angka dividen per share-nya cukup konsisten. Dari yang awalnya kamu bisa lihat di sini, di tahun 2014 di angka 2075, turun menjadi 1397, turun drastis menjadi 495, naik drastis menjadi 2443, turun lagi menjadi 3260, turun lagi menjadi 2750, turun menjadi 877, naik lagi menjadi 1385, naik signifikan menjadi 7168, naik lagi menjadi 9076, dan terakhir menjadi 2975. Memang dalam jangka panjang, jika kamu tarik secara jangka panjang, kamu akan lihat bahwa peningkatan dividennya tidak terlalu signifikan. Tapi ada tahun-tahun tertentu di mana dividen per share-nya naik sangat signifikan. Contohnya seperti tahun 2022 dan tahun 2023. Tapi ada juga tahun di mana dividennya turun drastis, seperti tahun 2016 dan tahun 2020. Apakah kamu sudah mengetahui nama saham yang dimaksud? Apalagi dengan harga saham 26.100. Oh iya, untuk harga sahamnya, kenapa saya mengambil harga saham saat video ini dibuat, yaitu di tahun 2025. Itu ada tujuannya. Kita lihat dulu untuk angka dividen yield-nya. Di tahun 2014, apabila menggunakan harga saham di tahun 2025, yield-nya adalah 8%. 5,4% di tahun 2015, 1,9% di tahun 2016, 9,4% di tahun 2017, 12,5% di tahun 2018, 10,5% di tahun 2019, 3,4% di tahun 2020, 5,3% di tahun 2021, 27,5% di tahun 2022, 34,8% di tahun 2023, dan 11,4% di tahun 2024. Jika kamu lihat di sini, ada 4 tahun yang mana di mana angka dividen yield-nya cukup rendah, yaitu di tahun 2015, 2016, 2020, dan 2021. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa saya menggunakan harga saham di tahun 2025? Karena kita berbicara tentang masa lalu, mungkin akan ada banyak yang mengatakan bahwa ini kan data di masa lalu. Tentu saja di masa depan tidak menjamin hal yang sama. Ya, memang saya setuju dengan hal tersebut. Dan idealnya, jika kita menggunakan payment date di tahun 2014, berarti secara logika, setidaknya kita menggunakan harga saham di tahun itu atau tahun-tahun sebelumnya. Tapi saya menggunakan harga saham di tahun 2025. Tujuannya untuk memperlihatkan apakah dengan dividen per share di masa lalu dan dibandingkan dengan harga saham di saat ini, angka dividen yield-nya masih menarik atau tidak. Karena bisa jadi untuk jangka panjang ada saham-saham tertentu yang harga sahamnya naik signifikan sehingga dividen yield-nya menjadi lebih rendah. Tapi untuk saham ini terbilang cukup unik. Kenapa pada tahun 2024 saja angka dividen yield-nya mencapai 11,4%, 34,8% di tahun 2023, dan 27,5% di tahun 2022. Artinya kinerja dividen yield di tahun ini tidak kalah jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang mana pada tahun 2014 dividen yield-nya hanya 8% saja. Nah, jika di total, dividen per share yang sudah dibagikan selama 10 tahun terakhir ini berkisar di angka 33.901. Dan dengan harga saham 26.100, itu artinya sudah balik modal dengan angka dividen yield-nya yang mencapai 130% jika di total dalam 10 tahun terakhir. Ini menarik, mengingat angka dividen yield-nya cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Tapi, dividen yield di tahun ini tidak kalah dibandingkan dividen yield 10 tahun sebelumnya. Kira-kira apakah kamu sudah tahu nama saham apa yang dimaksud?
Nah, ini beberapa poin yang bisa digarisbawahi. Yang pertama, saham ini konsisten bagi dividen sejak IPO. Nanti kamu akan lihat datanya yang akan saya tampilkan lagi, di mana mereka konsisten membagi dividen sejak IPO hingga tahun 2024. Dari sini kita bisa melihat komitmen perusahaan untuk terus membagikan keuntungan kepada pemegang sahamnya. Dan menurut saya pribadi, ini adalah salah satu hal yang positif. Kedua, angka dividen per share fluktuatif, tapi masih menarik dari sisi yield. Seperti yang tadi kita bahas, di tahun 2024 yieldnya tidak kalah dibandingkan tahun 2014 dengan harga saham yang sama. Itu artinya angka dividen per share-nya juga cukup fluktuatif. Poin ketiga, perusahaan masih mampu meningkatkan kinerja terutama dari sisi laba dan ekuitas. Untuk poin ini kita akan bahas lagi nanti. Tapi intinya, untuk dividen yang dibagikan tentu berasal dari laba yang dicapai. Dan tentunya, apabila perusahaan semakin membagikan dividen dengan nominal yang besar, seharusnya berpengaruh kepada ekuitasnya. Tapi untuk perusahaan ini, ekuitasnya juga bisa bertumbuh. Itu artinya ada keseimbangan antara laba yang dibagikan kepada pemegang saham dan laba yang ditahan untuk menjadi ekuitas atau modal. Keempat, di masa lalu memberikan bukti bahwa bisa balik modal hanya dari dividen. Seperti yang kamu lihat di sini, dalam 10 tahun terakhir, dividen yield-nya menjadi 130%. Artinya dividen yang diterima lebih besar dari harga saham yang dibayarkan saat ini. Poin kelima, meski beli dengan harga saat ini di tahun 2025, jika ditarik dari simulasi, tetap masih menawarkan imbal hasil dividen yang menarik, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, kita lihat untuk harga sahamnya. Pergerakan harga saham perusahaan ini bisa dikatakan cukup fluktuatif, tapi masih berada pada range tertentu. Kamu bisa lihat, di tahun 2016 memang harga sahamnya sempat berada di bawah Rp10.000. Dan di tahun 2022, harga sahamnya sempat berada di atas Rp40.000. Saat video ini dibuat, harga sahamnya di angka 26.100, yang mana bisa kita katakan berada pada titik tengah dari harga tertinggi dan harga terendahnya. Oleh karena itu, jika kita menggunakan harga saham 26.100, menurut saya itu masih cukup realistis dengan kondisi saat ini. Dengan mempertimbangkan, ada kemungkinan harganya bisa turun, ada kemungkinan juga harganya bisa naik. Ini merupakan kinerja net income atau laba perusahaan sejak tahun 2016. Kita lihat sekilas. Di tahun 2016 labanya 1,7, naik menjadi 3,4, naik jadi 3,7, turun menjadi 1,7, turun menjadi 549, naik lagi menjadi 6,7, naik signifikan menjadi 18,7, turun menjadi 7,7, dan turun lagi menjadi 5,5. Dari sini kamu sebenarnya bisa membandingkan berapa komposisi laba dan dividen yang mereka bagikan. Apakah laba yang semakin membesar berdampak kepada dividen yang mereka bagikan? Jika kamu lihat di sini, untuk tahun 2021 mengalami kenaikan laba yang signifikan dibandingkan 5 tahun sebelumnya, sejak tahun 2021, 22, 23, dan 24. Itu artinya untuk laba tahun 2021 secara logika harusnya dibagikan dividen di tahun 2022. Artinya tahun 2022, 2023, dan 2024 seharusnya angka dividen per share-nya cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita kembali lagi ke tabel yang tadi. Bisa kamu lihat di sini, untuk angka dividen per share di tahun 2022, 2023, dan 2024, seperti yang saya katakan tadi, lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu yang menyebabkan kenapa angka dividen yield-nya menjadi sangat besar. Nah, kamu sudah temukan alasannya bagaimana cara menghubungkan antara laba dan dividen per share yang akan mereka bagikan. Apabila laba perusahaan meningkat, dengan asumsi payout ratio yang sama, seharusnya dividennya menjadi lebih besar juga. Begitu juga sebaliknya. Ini merupakan salah satu cara yang bisa kamu lakukan apabila kamu ingin memproyeksikan apakah di masa depan perusahaan akan membagikan dividen yang besar atau tidak. Salah satunya adalah hubungan antara laba dan angka payout ratio yang mereka biasanya bagikan. Tapi ingat, ini hanya berlaku untuk perusahaan yang rutin bagi dividen, konsisten bagi dividen dalam jangka panjang, dan dividen payout rasionya stabil dari waktu ke waktu. Stabil bukan berarti harus selalu tetap, tapi setidaknya mereka membagikan payout ratio dalam range tertentu yang biasanya mereka bagikan di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kita lihat dari rasio keuangan. Gross profit margin-nya 34,8%, net profit margin-nya 25,5%. Net income-nya masih tumbuh secara kuarter yakni 20%. Dan seperti yang katakan tadi, dividen yield-nya 11,4%. Untuk kinerja di Q3 tahun 2024, pendapatan perusahaan mengalami penurunan dibandingkan Q3 tahun 2023, bahkan terus turun sejak tahun 2022. Dan begitu juga dengan beban pokok penjualannya.
Tapi untuk laba kotornya masih bisa tumbuh. Kenapa? Karena penurunan beban pokok lebih besar dari penurunan total pendapatan secara nominal. Sehingga laba kotornya masih bisa tumbuh. Hal itu yang menyebabkan kenapa laba bersih masih tumbuh dari yang awalnya 1,6 menjadi 2 di Q3 tahun 2024. Kemudian seperti yang saya katakan tadi terkait harga sahamnya. Harga saham yang digunakan yaitu 26.100 ini mirip seperti harga saham pada tahun 2018 dan tahun 2019. Jika kamu bandingkan di sini, untuk tahun 2018 dan tahun 2019, berarti dividennya tahun 2019 dan tahun 2020. Di tahun 2019, dividen yield-nya sekitar 10,5, dan angka ini bisa dikatakan tidak berbeda jauh dengan tahun 2024. Kita lihat saja di tahun 2025, berapa banyak dividen per share yang akan dibagikan. Tapi jika melihat grafik yang ada, seharusnya angkanya masih cukup menarik. Dengan asumsi, perusahaan tetap membagi dividen dengan payout ratio yang stabil. Mengingat di tahun 2024, seharusnya kinerja mereka tidak turun-turun amat. Tapi jika dilihat di sini, memang terjadi adanya penurunan yang tidak terlalu drastis. Sehingga ada kemungkinan angka dividen per share-nya mungkin bisa mengalami penurunan, yang akan berdampak juga kepada dividen yield-nya. Oke, kemudian kita bahas dari aspek PBV. Rata-rata PBV selama 10 tahun adalah 1,4. Dulunya sempat di atas PBV 2,4, tapi sempat juga turun di bawah PBV 1 kali. Ini bisa menjadi pertimbangan bagi kamu di mana saat video ini dibuat, PBV-nya adalah 1,06 kali. Artinya setidaknya diperdagangkan pada harga modalnya. Tapi ingat, kamu juga harus mempertimbangkan banyak hal. Di mana dulunya saham ini memang sempat di atas PBV 2 kali, tapi pernah juga turun hingga ke PBV di bawah 0,89 kali. Kemudian dari aspek probabilitas, dalam 10 tahun terakhir probabilitasnya adalah 60%. Artinya 6 kali naik dan 4 kali turun. Penurunan terbesar ada di tahun 2019 sebanyak 42% dan tahun 2023 sebanyak 34%. Hal itulah yang menyebabkan harga sahamnya turun drastis dari yang awalnya di angka 40-an ribu, turun kini hanya tersisa 26.100. Tapi kita lihat saja di tahun 2025 ini bagaimana. Mengingat di tahun 2024 masih sempat mencetak keuntungan atau kenaikan harga saham sekitar 4,3%. Nah, saham yang kita bahas mungkin kamu sudah tahu, yaitu ITMG, di mana dalam 5 tahun terakhir harga sahamnya masih naik 104,31%. Ini menarik. Kenapa? Karena kamu memperoleh keuntungan dari dua sisi, yaitu pertama capital gain sebanyak 104,31%, dan yang kedua adalah dari sisi dividen yield yang dibagikan, di mana dalam 5 tahun terakhir bisa kamu lihat di sini, sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, yaitu 5 tahun terakhir. Silahkan kamu total sendiri berapa jumlah dividen yield yang kamu peroleh dari saham ITMG ini. Tapi kembali lagi saya mau mengingatkan bahwa ini data di masa lalu. Mengingat dalam beberapa tahun ke belakang ini, memang harga saham batubara sempat naik signifikan sehingga menyebabkan labanya naik signifikan juga. Contohnya seperti di tahun 2022. Laba yang naik signifikan akan berpengaruh kepada pembagian dividen per share yang semakin besar. Tapi ingat, di tahun 2024 kondisinya berbeda. Dari sini juga kamu bisa lihat bahwa jika diproyeksikan, labanya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, 2022, bahkan 2021. Itu artinya jika kamu berharap dari sisi dividen yield-nya, setidaknya kamu mengambil tolak ukur untuk dividen yield seperti di tahun 2021 dengan angka dividen per share sekitar 1.385 dan harga sahamnya 26.100. Tapi ingat, ini hanya data di masa lalu juga. Kita tidak tahu ke depannya berdasarkan RUPS berapa banyak dividen yang akan mereka bagikan. Tapi setidaknya dalam jangka panjang, kamu bisa lihat historikalnya. Pembagian dividennya sejak 10 tahun terakhir itu seperti apa. Nah, jika kamu melihat di website perusahaan, ada statement yang mengatakan seperti ini. Mengapa ITM? Hubungan dengan pemegang saham tidak hanya mengenai kepemilikan perusahaan, tetapi juga sebagai tanda kepercayaan yang sangat kami hargai, yang akan mendorong kami untuk berbuat lebih banyak, berbuat lebih baik sekarang dan di masa depan. Melalui pasang surut, kami telah menunjukkan kemampuan kami untuk mempertahankan posisi dan kinerja keuangan yang kuat. Pengelolaan sumber daya keuangan secara hati-hati telah memungkinkan kami untuk menyeimbangkan investasi kami terhadap perkembangan perusahaan sembari senantiasa membuktikan komitmen terhadap dividen seperti yang tadi kita sudah bahas. Kami tidak pernah luput membagikan dividen setiap tahun semenjak menjadi perusahaan terbuka alias semenjak IPO di Bursa Efek Indonesia. Nah, perusahaan ini listing pada tanggal 18 Desember tahun 2007 berdasarkan data yang ada ini dengan harga penawaran Rp14.000.
Dan kamu bisa lihat, 1 tahun setelahnya, yaitu tahun 2008, perusahaan langsung membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Dan jika kamu lihat di website perusahaan, ada informasi bahwa sejak tahun 2008 hingga 2024, perusahaan ini konsisten membagi dividen setiap tahun. Tapi ingat, ini bukan jaminan. Bukan berarti apabila perusahaan konsisten bagi dividen sejak IPO, mereka akan terus konsisten membagi dividen di masa depan. Tapi setidaknya dengan historical atau track record yang baik ini bisa jadi referensi bagi kamu untuk mempertimbangkan apakah ingin membeli saham ini atau tidak. Nah, sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari tentang dividen lebih detail, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Di ebook ini ada pembahasan terkait topik khusus tentang dividen. Sekarang kita lihat dulu untuk kinerja per 30 September tahun 2024 yang disajikan dalam ribuan dolar Amerika Serikat. Pertama, dari jumlah aset lancarnya yang mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, yang mayoritas berasal dari saldo kas dan setara kas yang juga mengalami kenaikan. Untuk aset tidak lancarnya, mengalami kenaikan juga yang mayoritas berasal dari pajak lain-lain. Tapi jika kamu lihat di sini, didominasi untuk aset lancarnya, yang di mana angka kas dan setara kasnya menjadi komponen yang paling besar di komponen aset perusahaan. Kemudian kita bandingkan jumlah kasnya yang mencapai 963.000 ini dengan liabilitas jangka pendek yang hanya 355. Artinya perusahaan dapat melunasi seluruh hutang jangka pendeknya hanya dengan saldo kas yang mereka miliki. Apalagi mayoritas hutang jangka pendeknya hanya berasal dari hutang usaha yang mengalami sedikit kenaikan. Untuk hutang jangka panjangnya mengalami kenaikan juga, yang mana didominasi oleh penyisihan untuk rehabilitasi tambang dan ada juga kenaikan dari pinjaman bank jangka panjang. Tapi kesimpulannya, dengan total liabilitas 507, perusahaan mampu membayar seluruh hutangnya hanya dengan saldo kas yang mereka miliki, karena saldo kasnya mencapai 963. Bagaimana dari sisi ekuitas dengan jumlah 1.837.000? Angka ini jauh lebih besar dibandingkan liabilitas perusahaan. Itu artinya rasio dari perusahaan juga masih aman karena masih berada di bawah 100%. Apalagi saldo labanya juga mengalami peningkatan dari 1,32 menjadi 1,38. Nah, ini yang saya sebutkan di awal tadi. Perusahaan ini selain membagi dividen yang besar, tapi mereka juga masih mampu untuk meningkatkan ekuitasnya. Mengingat biasanya ada beberapa perusahaan yang mungkin dividennya besar, tapi ekuitasnya tidak tumbuh-tumbuh. Tapi untuk ITMG ini sendiri cukup menarik karena mereka dapat menyeimbangkan antara dividen besar dan ekuitas yang masih bertumbuh. Tentu saja kuncinya satu, yaitu peningkatan laba yang signifikan. Oke, untuk sisi net income-nya, pendapatan bersih mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Begitu juga dengan beban pokok pendapatannya. Nah, hal itu juga berdampak kepada laba kotor yang turun dari 610 menjadi 479. Untuk beban lain-lain, kamu bisa lihat untuk datanya di sini. Beban penjualannya mengalami peningkatan, beban umum administrasi mengalami penurunan, penghasilan keuangan mengalami kenaikan, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, laba bersihnya turun dari 405 menjadi 273. Nah, hal ini juga harus kamu pertimbangkan. Seperti yang saya katakan tadi, dividen berasal dari laba yang dihasilkan. Sehingga apabila labanya turun, secara tidak langsung otomatis kemungkinan besar dividennya juga akan menurun. Kuncinya adalah kamu bisa melihat dividen yang akan dibagikan tahun ini kira-kira berapa dengan melihat proyeksi laba di tahun ini dan dibandingkan dengan laba-laba sebelumnya. Silahkan kamu lihat angka dividen per share dengan laba yang mirip dengan tahun 2024 ini. Itulah kira-kira dividen yang akan dibagikan di tahun 2025 nanti. Nah, setelah melihat pembahasan ini, menurut kamu bagaimana? Apakah ITMG ini menarik untuk dibeli, baik dari sisi capital gain maupun dari sisi dividen? Ingat, memang 5 tahun terakhir, ITMG menawarkan peluang yang menarik dari unsur capital gain yang naik 100% dan unsur dividen yang menawarkan dividen yield yang tinggi. Tapi, sekali lagi, di masa depan kita tidak tahu akan kondisinya seperti apa. Mungkin saja perusahaan bisa lebih baik, bisa juga perusahaan menjadi lebih buruk. Untuk itu, kamu harus mempertimbangkan potensi profit dan risiko yang siap kamu hadapi. Jika ingin profit besar, pastikan juga kamu siap menghadapi risiko yang besar. Begitu juga sebaliknya. Dan ingat, saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Informasi ini kamu bisa lihat untuk berbagai sumbernya sesuai dengan data yang ditampilkan ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya.
Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.